melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apakah Satker sudah mengajukan tukin THR atau belum? Kalau misalnya sudah mengajukan tukin THR, maka tukin THR tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu. Jadi agar mencegah tidak terjadi, tidak terjadi seperti kesalahan dalam sistem ataupun tertolak untuk gaji THR-nya. Jadi untuk mencegah hal tersebut, maka Bapak Ibu sekalian, jika ada gaji THR yang ingin dibatalkan, silakan konfirmasi terlebih dahulu ya, dan membuktikan bahwa tukin THR-nya belum dibuatkan rekon. Jadi kalau ada pembatalan termasuk itu ya gaji THR, itu silakan konfirmasi terlebih dahulu agar dilakukan penghapusan. Nah, di sini untuk THR gaji itu dia harus ada dasarnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi karena tadi kan dasarnya adalah bulan Februari. Jadi dia harus ada gaji induk, susulan maupun terusan dulu di bulan Februari baru bisa membuat gaji THR. Kalau belum ada, maka disilakan diajukan terlebih dahulu susulannya untuk bulan Februari. Nah, jadi di sini ada perbedaan nanti ya untuk gaji induk atau gaji susulan atau terusan untuk PNS maupun untuk P3K. P3K nanti ada perbedaannya. Kalau P3K terutama di bagian tukinnya. Nah, kalau untuk PNS, TNI, dan PPNPN itu dibayarkan sesuai satu kali gaji. Kalau PPNPN dibuatkan sesuai kontrak. Nah, PPNPN yang dimaksud di sini adalah PPNPN yang diproses gajinya melalui gaji web. Jadi PPNPN yang tidak diproses melalui gaji web, mohon maaf itu tidak bisa dibayarkan untuk THR-nya. Jadi silakan yang diproses melalui gaji web, berarti PPNPN tersebut juga sudah melakukan perjanjian kontrak ya dengan Satker, dengan PPK, maka PPNPN tersebut berhak mendapatkan THR. Nah, kemudian di sini untuk THR Tukin ya. THR Tukin di sini nilainya adalah 100%. Dan untuk perekaman di gaji webnya ya nanti, untuk di gaji webnya nanti, untuk bulan perekamannya akan dipilih di bulan Maret. Kemudian untuk ADK gajinya sendiri atau di TXT-nya ya, untuk TXT-nya untuk periode di depannya itu dipilihnya bulan 03 2025. Kemudian untuk bulan awal dan bulan akhirnya, mohon maaf kalau misalnya tadi ada Satker yang saya sampaikan keliru ya informasi dari saya. Untuk bulan awal dan bulan akhirnya bukan bulan 14 ya, Bapak Ibu. Jadi bulan awal dan bulan akhirnya adalah bulan 02. Karena yang digunakan sebagai dasar perhitungan tukinnya adalah yang periode 02. Jadi bulan awalnya 02 2025, bulan akhirnya juga 02 2025. Jadi seperti itu untuk di TXT-nya. Nah, kemudian kita coba lanjut dulu. Ini ada potensi pertanyaan yang kira-kira akan sering ditanyakan. Ya, bisa jadi ya, di Bapak Ibu sekalian ada case-case tertentu yang perlu dikonfirmasi dulu, apakah bisa dibayarkan atau tidak. Jadi pertama ini ada pegawai yang tidak muncul pada saat membuat THR. Ini biasanya terjadi pada aplikasi GPP Desktop ataupun BPP dan DPP. Nah, kalau misalnya tidak muncul ya pegawainya, atau misalnya tidak muncul nomor gajinya, sebagaimana tadi untuk dasar perhitungannya adalah gaji bulan Februari 2025, itu pastikan pertama sudah dilakukan load master terlebih dahulu. Nah, jadi biasanya gajinya karena sudah dibuatkan, itu sudah terunload otomatis oleh sistem. Jadi karena hal tersebut, maka gaji untuk bulan Februarinya ya, itu sudah harus di load master terlebih dahulu. Nah, kemudian ini jika gaji Februari menggunakan jenis gaji induk, maka tidak bisa digabungkan dengan gaji pegawai yang gajinya menggunakan gaji susulan. Jadi misalnya nih, di satu Satker itu ada gaji induk dan gaji susulan. Satu gaji induk, satu gaji susulan. Maka untuk THR-nya sendiri akan dibuatkan 2 kali rekon, yaitu satunya untuk dasar di gaji induk, satunya untuk dasar di gaji susulan. Tapi dua-duanya harus yang bulan Februari 2025. Begitu juga dengan kalau misalnya ada Satker yang memisahkan pembayaran gajinya per bank. Misalnya gaji induknya
karena ada 3 bank, ada Bank BRI, BSI, dan Mandiri, maka Satkar akan membuatkan 3 SPM juga. Jadi Mandirinya sendiri, BSI-nya sendiri, kemudian BRI-nya sendiri. Jadi dibayarkan sebanyak berapa jumlah rekon gaji yang dilakukan di bulan Februari. Jadi kalau misalnya ada 3 gaji induk, kemudian 2 gaji susulan, maka rekon gaji yang dibuatkan untuk THR itu adalah 5 rekon gaji. Jadi seperti itu, karena dasar rekon gajinya berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan kedua nih. Bagaimana jika gaji Februari belum diajukan? Nah, jika gaji Februari belum diajukan, maka otomatis THR-nya tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterima kalau di sini. Jadi ini maksudnya Februari 2025 ya. Jika gaji THR tidak bisa diterima, otomatis tukinnya juga tidak bisa diproses. Karena tadi prosesnya kan harus gaji duluan, baru bisa diproses tukinnya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini mengapa P3K THR-nya tidak full, padahal sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Nah, jadi tadi kan untuk P3K menganut proporsional ya, menganut asas proporsional untuk pembayaran THR-nya. Nah, jadi kalau misalnya P3K-nya sudah bekerja lebih dari 1 tahun, namun kenapa terbaca di sistemnya bisa tidak sampai 1 tahun atau tidak proporsional. Jadi di sini pembayaran THR dilakukan secara proporsional berdasarkan histori gaji di saat membayar THR. Jadi pastikan untuk histori gajinya itu sudah lengkap semuanya. Nah, misalnya kalau misalnya P3K tersebut sudah bekerja dari tanggal 1 Januari 2024, berarti per Maret ini kan sudah lebih dari 1 tahun ya. Nah, namun kalau misalnya pembayarannya masih ada yang belum dibayarkan, misalnya baru dibayarkan sampai dengan bulan Desember ya, ataupun ada yang di tengah-tengahnya bolong nih, maksudnya tidak ada gajinya, misalnya di antara 1 Januari sampai dengan Maret tuh ada bolong, misalnya di bulan Oktober 2024, itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Apakah gaji yang tidak dibayarkan tersebut atau yang kelihatan bolong ya di sistem itu sudah dibayarkan atau belum? Kemudian apakah memang berhak dibayarkan atau tidak? Jadi seperti itu. Pertama ini ada histori gaji dulu. Nah, histori gaji ini kita perlu konfirmasi. Nah, bisa jadi ada perbedaan data ini antara di Satker, jadi di data di GPP Desktop dengan data di KPPN. Kalau misalnya ada perbedaan, ternyata di KPPN sudah dibayarkan full, sementara di desktop itu masih ada yang kosong ya, masih ada yang bolong di tengah-tengahnya, itu bisa dilakukan impor data gaji. Jadi nanti bisa minta ke KPPN untuk backup data gajinya. Nah, nanti kalau sudah di backup data gajinya, itu sudah bisa masuk untuk keseluruhan gajinya. Jadi kalau sudah masuk keseluruhan gajinya, Bapak Ibu sekalian, pada saat membuat rekon gaji rekon THR P3K itu untuk proporsionalnya sudah akan 12/12. Jadi akan full. Kemudian di sini, oh ya, di sini seperti tadi yang saya jelaskan, untuk pengisian bulan awal dan bulan akhir pengajuan tukin THR, itu diisinya bulan 02 untuk awalnya dan bulan akhirnya juga 02. Jadi mohon maaf tadi kalau misalnya ada yang saya sampaikan bulannya bulan 14 ya. Jadi itu salah, mohon maaf. Jadi yang benarnya adalah bulan awalnya 2 dan bulan akhirnya juga bulan 02. Kemudian di sini, ada pertanyaan lagi, mengapa pajak THR untuk P3K dan PPNPN kecil? Jadi bisa jadi lebih kecil daripada PNS. Nah, pajak P3K dan PPNPN kecil karena memang berdasarkan perhitungan TER atau tarif efektif rata-rata. Jadi karena ketika penanggung pajak berbeda, penghasilan yang dibayarkan dianggap sebagai penghasilan yang berbeda. Nah, di sini untuk P3K dan PPNPN sendiri itu kan memang mereka tidak ditanggung untuk pajaknya ya. Jadi dibayarkan sendiri. Nah, jadi di sini tidak saling menambah ya, meskipun dibayarkan di periode yang sama. Karena penanggung pajak P3K dan PPNPN itu adalah diri sendiri untuk THR pemerintah. Jadi dasar penghasilannya tidak akan digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang ada di bulan tersebut. Beda halnya dengan PNS. Kalau PNS untuk ternya itu dirata-ratakan per bulan. Jadi bisa saja ya untuk perhitungan pajak THR di PNS
itu jumlahnya bisa berkali-kali lipat. Bukan cuma 2 kali lipat ya, bisa lebih dari 2 kali lipat untuk nilai PPh-nya. Karena memang digabungkan dengan komponen lain, yaitu komponen misalnya kalau di bulan Maret berarti gaji untuk Maret atau susulan Maret, kemudian tukin Maret juga diperhitungkan. Jadi untuk PNS memang digabungkan atau diakumulasikan untuk perhitungan penghasilan per bulannya. Makanya untuk besaran PPh-nya sendiri bisa lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan lebih banyak juga dari bulan-bulan normal, misalnya bulan Februari yang terimanya cuma 1 kali. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, ada bagaimana jika ada pegawai pindahan Pemda yang gaji Februarinya masih dibayar di Pemda, sehingga tidak ada histori gajinya di gaji web. Nah, jadi ini kalau misalnya ada kasus pindahan dari Pemda, dan pindahan dari Pemda tersebut belum menerima THR, sementara gaji Februarinya juga masih dibayarkan di Pemda, nanti di gaji web silakan buat gaji dummy dulu. Nah, gaji dummy tersebut itu agar ada dasarnya untuk pembayaran THR, karena THR tadi kan dasarnya adalah bulan Februari. Nah, ketika sudah direkon untuk gaji Februarinya, silakan direkon untuk THR-nya. Nah, ketika THR-nya sudah direkon dan tukinnya juga sudah direkon, pastikan yang untuk gaji Februari tersebut itu tidak dibuatkan SPM ya. Kemudian dihapuskan setelah gaji THR dan tukin THR sudah dibuatkan. Jadi ini hanya untuk sebagai dasar perhitungan saja, bukan untuk diteruskan menjadi SPM. Nah, kalau misalnya diteruskan berarti nanti ada kelebihan pembayaran nih. Jadi harus ada pengembalian nantinya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya juga. Sudah mengajukan gaji Februari dengan susulan, tetapi tetap tertolak seolah-olah belum ada gaji Februari saat mengajukan THR. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya seperti ini kasusnya, kemungkinan saat membuat gaji susulan Februari, periode awal dan akhirnya ini bukan 02 diisinya. Jadi walaupun di uraian dan keterangannya itu diisikan sebagai gaji Februari, namun karena pemilihan isian periodenya bukan 02, jadi aplikasi tidak menganggap susulan tersebut sebagai susulan Februari. Walaupun di keterangan sudah diketikkan Februari. Jadi kalau seperti itu, KPP nanti akan mengecek dulu apakah isian tersebut sudah benar atau salah. Nah, ini kalau misalnya pertanyaannya seperti ini. Kita lanjut dulu. Nah, ini untuk pembayaran THR ya. Jadi di sini untuk basis pembayarannya adalah komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2025. Jadi yang dibayarkan di Februari ya, 2025. Itu untuk komponen penghasilannya. Kemudian yang kedua, tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak dikenakan potongan iuran ya. Jadi iurannya tidak ada. Kemudian dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Jadi termasuk P3K ya, yang P3K biasanya tidak ditanggung oleh pemerintah. Untuk THR dan gaji 13 sendiri nanti PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini bagi yang mungkin belum tahu ya, untuk tunjangan PPh sendiri, itu akun tunjangan PPh untuk P3K sendiri kan tidak ada. Jadi karena tidak ada, maka untuk akun tunjangan PPh sendiri pada saat membuat SPM nanti dibebankan ke akun tunjangan PPh PNS. Jadi karena P3K tidak ada, dibebankannya ke tunjangan PPh PNS. Terus kemudian dapat dibayarkan setelah hari raya ya. Jadi kalau misalnya memang pegawainya minta untuk dibayarkan THR setelah hari raya, itu dimungkinkan. Jadi masih bisa dibayarkan ya Bapak Ibu. Bukan berarti setelah hari raya sudah tidak bisa dibayarkan THR-nya. Nah, itu termasuk juga dengan kekurangan ataupun kelebihan. Kalau misalnya ada kekurangan, itu masih karena misalnya ada KGB ataupun ada naik grade di bulan Februari, itu masih bisa dimintakan kekurangannya nanti. Nah, begitu juga kalau misalnya ada kelebihan pembayaran. Kalau ada kelebihan pembayaran, akan disetorkan setelah hari raya. Atau misalnya kalau misalnya sudah disadari ya sebelum hari raya, bisa juga dilakukan pengembalian sebelum hari raya. Kemudian untuk jenis SPM-nya sendiri di sini ada 5 jenis ya. Jadi
masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk SPM THR itu ada di 251 untuk gajinya ya. Kemudian untuk gaji THR P3K itu ada di 252 kode SPP-nya. Kemudian di sini ada THR pejabat di 253. Kemudian untuk THR PPNPN di 254, di sini termasuk untuk itu ya, THR keagamaan bagi satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Jadi di sini karena dasarnya adalah THR PPNPN ya, sementara THR PPNPN itu harus melakukan impor data gaji dari rekon gaji di aplikasi gaji web, maka yang dapat dibayarkan memang hanya PPNPN yang masuk ke dalam database gaji web. Jadi memang yang masuk di dalam database gaji web baru bisa dibayarkan untuk THR keagamaannya. Nah, itu juga sudah mengeliminasi syaratnya, salah satu syaratnya ya, yang menyatakan bahwa itu yang dibayarkan hanya untuk PPNPN yang sudah ada perjanjiannya. Jadi sudah memiliki perjanjian dan di dalam DIPA juga sudah ada proporsinya. Kemudian di sini ada SPM THR Tutkin. Untuk SPM THR Tutkin itu kode di saktinya adalah 259. Jadi masih sama semua ya untuk kode SPM-nya seperti tahun anggaran sebelumnya. Nah, untuk uraian SPM sendiri itu di sini pertama ada SPM THR-nya ya. Untuk SPM THR tuh menggunakan uraian pembayaran THR tahun 2025 untuk sekian pegawai. Nah, jadi untuk sekian pegawai ini kalau misalnya dia PNS. Terus untuk sekian anggota Polri, kalau misalnya dia anggota Polri, atau untuk sekian prajurit TNI, kalau dia merupakan prajurit TNI. Jadi dipilih salah satu ya, bukan diisi misalnya untuk satu pegawai atau anggota Polri atau prajurit TNI, tidak. Jadi dipilih salah satu sesuai dengan status masing-masing. Kemudian uraian SPM THR tunjangan kinerja itu juga kurang lebih masih sama saja, cuman perbedaannya ada di tahun 2025. Nah, di sini untuk pembayaran THR tunjangan kinerja tahun 2025 untuk sekian pegawai ataupun anggota Polri ataupun prajurit TNI. Jadi sama. Jadi sama-sama dipilih salah satunya saja, tidak bisa diisikan semuanya. Kemudian untuk THR keagamaan itu menggunakan uraian pembayaran THR keagamaan tahun 2025 untuk sekian pegawai. Jadi untuk uraian SPM-nya seperti itu. Oke, ini juknis perekaman. Mungkin saya stop sharing dulu. Saya coba buka untuk juknisnya ya, Bapak Ibu. Karena juknisnya ini juga sebenarnya sudah ada di link SID, tapi saya tampilkan dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat juga untuk juknisnya seperti apa. Oke, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian untuk juknisnya? Sudah, Mas. Oke, ini untuk perekaman tunjangan hari raya. Oke, jadi di sini modul terkait adalah operator, validator, dan approver seperti biasa, seperti pembuatan SPP dan SPM pada bulan-bulan biasanya. Kemudian tata caranya juga kurang lebih sama ya. Nah, di sini mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi ya. Jadi peraturan pembayarannya kan sudah ada ya, untuk peraturan pembayaran melalui PMK sudah ada. Kemudian untuk SPM THR menggunakan aplikasi GPP, PPNPN, dan P3K, lakukan rekon gajinya terlebih dahulu. Jadi sama seperti biasanya ya. Oke, untuk jenis SPM-nya sendiri, seperti tadi yang dijelaskan, dari 251, 252, 253, 254, dan 259, sesuai dengan yang akan dibayarkan. Nah, untuk proses perekamannya, pertama, impor data gaji. Jadi sama ya, seperti pembuatan gaji seperti biasanya. Kemudian di sini tinggal diimpor saja. Untuk jenis pegawainya dipilih. Di sini dicontohkan adalah PNS Pusat. Kemudian kode jenis gajinya dipilih tunjangan hari raya. Di sini ada nomor 9. Untuk tahun bulan gajinya ini harusnya di bulan Maret. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya rekonnya itu kemarin sempat di bulan April, silakan diubah ke bulan Maret ya. Nanti kami akan batalkan dulu rekon gajinya. Nah, jadi
Karena berhubung sekarang bulannya masih bulan Maret. Nah, dan untuk THR sendiri bukan merupakan gaji yang seperti gaji induk. Kalau gaji induk kan dibuatkan dari bulan ini untuk dibayarkan di bulan depan. Nah, sementara THR mekanismenya tidak seperti itu. THR akan dibayarkan sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Jadi karena seperti itu bulan untuk rekonnya itu Bapak Ibu sekalian pilihnya bulan berkenaan. Nah, jadi kalau misalnya pilihnya bulan April, kami batalkan dulu. Kecuali memang pembuatannya di bulan depan. Kalau bulan depan silakan menggunakan bulan April. Jadi setelah hari raya baru dibuatkan, silakan untuk bulannya menggunakan bulan April, bulan berkenaan. Nah, kemudian di sini seperti biasa dipilih kode anak satkernya, kemudian nomor gajinya. Nah, kemudian dilakukan impor. Jadi untuk bulan di saat impor GPP terpusat, itu pilihnya bulan Maret. Jadi bukan bulan THR ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Itu pada saat impor gaji nih. Nah, kemudian pada menu monitoring ADK, jadi ini kita bisa monitoring ADK yang sudah diimpor, itu untuk pilihan bulan THR-nya itu ada bulan 14. Jadi nanti pas dimonitoring nih, baru kelihatan kalau THR itu ada di bulan 14. Nah, jadi memang agak ada perbedaan sedikit ini untuk pada saat impornya dan pada saat monitoringnya. Jadi kalau untuk monitoring, dia ada di bulan 14 atau THR. Kemudian ini pertama dicontohkan untuk perekaman SPP, THR, gaji PNS, TNI ataupun Polri. Jadi jenisnya 251, kemudian diklik tambah seperti biasa. Kemudian kalau untuk di sini juga sama seperti monitoring tadi, bulan yang dipilih adalah bulan THR. Nah, selain bulan, kita juga perlu memperhatikan jenis pegawainya di atas ini. Jadi kalau untuk Polri dan TNI, kalau tidak muncul untuk rekon gajinya di bulan THR, maka jenis pegawainya kadang mungkin masih salah. Nah, jadi silakan diubah di jenis pegawainya terlebih dahulu, kemudian dipilih bulannya, baru muncul nomor gaji rekonnya. Nah, kalau sudah muncul semuanya, silakan dilakukan perekaman SPP. Nah, untuk perekamannya masih seperti biasa, pendetailan cowoknya juga pilih yang gaji ke-14 atau THR. Kemudian dasarnya silakan isikan undang-undang saja. Jadi kalau mau diisikan undang-undang saja boleh. Kalaupun mau ditambahkan dasar pembayarannya adalah PP nomor 11 tahun 2025 juga silakan. Nah, kemudian di sini suppliernya dipilih seperti biasa. Kemudian untuk uraiannya sendiri diisikan seperti tadi yang dijelaskan ya, pembayaran THR tahun di sini untuk contohnya masih tahun 2023 ya, tapi yang diisi tahun ini adalah tahun 2025. Untuk 50, nah di sini juga untuk contohnya sendiri masih agak ada yang perlu diperbaiki ya. Jadi penulisannya tidak seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yang dibuatkan adalah THR untuk PNS, maka yang ditulis adalah untuk 30 pegawai. Untuk garis miring anggota Polri dan garis miring TNI, prajurit TNI itu dihapuskan saja. Jadi cuma diisi salah satunya saja, jangan diisikan semuanya. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah itu kita tinggal klik simpan. Nah, setelah klik simpan, silakan diproses seperti biasa. Cetak SPP, validasi. Untuk dokumen lampirannya nanti akan dijelaskan ya oleh teman saya dari seksi PD. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, tapi akan kami ingatkan kembali ya untuk lampirannya apa saja. Oke, kemudian untuk SPM THR P3K kurang lebih sama saja dengan SPM THR PNS TNI Polri. Jadi impor data gaji dulu, kemudian untuk jenis pegawainya jangan lupa dipilih yang P3K. Nah, di sini jenis pegawai ini berpengaruh ini. Kalau misalnya tidak dipilih sesuai dengan jenis pegawainya, tidak akan muncul untuk nomor gajinya. Nah, jika sudah, silakan rekam SPP, kemudian pendetailan COA, pengisian data-data di SPP, kemudian disimpan dan dilanjutkan sampai dengan cetak SPN. Kemudian ini untuk THR pejabat negara juga, kita lanjut saja. Kurang lebih sama saja. Kemudian untuk THR PPNPN, di sini dicontohkan dari impor data gaji dulu. Jadi impor data gajinya dari PPNPN. Jadi jenis pegawainya nomor 8, jadi sama seperti biasa. Kemudian kode jenis gajinya di sini ada nomor 8 ya, THR honorer atau untuk satpam, pramubakti dan lain-lain.
Kemudian tahun bulan gajinya itu sama seperti itu ya, sama seperti PNS, itu silakan disesuaikan. Jadi ini adalah penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari. Kemudian anak satkernya dan nomor gajinya dipilih. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, monitoringnya juga untuk PPNPN dipilihnya bulan 14 atau bulan THR. Kemudian tahunnya juga dipilih yang tahun 2025. Nah, untuk monitoring dan pada saat terekam SPP itu juga sama. Jadi pemilihannya adalah untuk yang PPNPN atau untuk yang periode gaji ke-14 atau THR. Kemudian mapping COA, di sini mapping COA-nya masih sama ya, dia menggunakan akun 52 kode pos 1. Kemudian untuk perekaman SPM-nya itu sama saja ya dengan perekaman SPP bulanan. Jadi hanya jenis SPP-nya saja yang berbeda. Jadi jenis SPP-nya itu adalah SPP nomor 254 untuk THR PPNPN. Kita lanjut ke bawah. Nah, di sini untuk jenisnya di 254 atau THR PPNPN. Terus kita lanjut ke bawah. Di sini jenis pegawainya juga berpengaruh ya. Jadi harus dipilih jenis pegawai yang PPNPN. Kemudian bulannya juga bulan THR. Jadi bulan THR dan bulan THR-nya ya, itu hanya dipilih pada saat mengecek di ADK monitoring dan pada saat pembuatan SPP. Kalau pada saat import, dia tetap di bulan sesuai dengan bulan periode pembayarannya. Kemudian di sini tinggal pendetailan. Jadi buat SPP, pendetailan, simpan. Untuk uraiannya juga masih sama. Nah, kemudian nanti dilanjutkan saja ya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini adalah SPM THR Tunkin ya. SPM THR Tunkin itu kodenya adalah 259. Jadi kodenya masih sama seperti tahun sebelumnya. Tunkinnya juga harus dilakukan impor data dulu. Jadi impor data dulu. Jadi setelah disetujui oleh PPK, silakan impor data dulu. Kemudian baru dibuatkan SPM THR Tunkin. Nah, untuk SPM-nya sendiri, untuk uraiannya sudah saya jelaskan tadi, nanti akan diingatkan kembali ya oleh teman saya dari seksi pencairan dana. Nah, kemudian di sini juga tinggal dipilih saja suppliernya. Suppliernya akan otomatis ya, sesuai dengan data supplier atau data penerima yang dipilih di gaji web. Oke, sepertinya sudah di halaman terakhir ya untuk juknisnya. Saya balik ke slide-nya dulu. Oke, jadi untuk juknis perekaman THR cukup sekian ya. Mungkin ini masuk ke sesi ini dulu ya, tambahan informasi juga ya. Oh ya, ada tambahan informasi dulu dari seksi pencairan dana ya. Jadi mungkin saya stop sharing dulu. Saya persilakan kepada saudari Ruth ya untuk memberikan tambahan informasi ataupun mungkin ini ya mengingatkan kembali ya kepada Satker terkait pengajuan SPM THR. Jadi kepada saudari Ruth saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Dodi. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Terima kasih Kak Dodi. Baik, Bapak Ibu, rekan Satker KPPN Palu, izin melanjutkan untuk pemaparan mengenai pembayaran THR tahun 2025 ini. Sedikit dari seksi PD, mungkin ingin memberikan reminder. Baik, sebentar izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Terima kasih Kak Dodi. Oke. Berikut kami remind untuk jenis SPM. Ada SPM 251 THR gaji PNS TNI Polri, SPM 252 THR untuk P3K, SPM 253 THR pejabat negara, SPM 254 untuk THR keagamaan ya, THR PPNPN, dan SPM 259 ini untuk THR Tunkin. Nah, terkait uraian SPM,
Dan lampirannya berikut akan saya sampaikan. Untuk SPM THR bagi PNS, TNI, Polri, P3K, pejabat negara, tadi dengan nomor SPM 251, 252, 253, uraian SPM yang dituliskan adalah pembayaran THR tahun 2025 untuk titik-titik silahkan diisi jumlah pegawainya sesuai untuk PNS pegawai atau untuk TNI Polri bisa menggunakan untuk berapa anggota Polri atau prajurit TNI. Untuk P3K tadi dapat ditulis pegawai P3K begitu enggak apa-apa Bapak Ibu supaya sama atau menyesuaikan dengan jenis SPM-nya, SPM P3, THR P3K. Dan untuk dokumen kelengkapannya ada SPM itu sendiri, kemudian SPM untuk lampiran SPM daftar penerima itu sudah dengan SPM-nya, kemudian SSP jika ada, dan dokumen kelengkapan gaji yaitu daftar gaji, daftar rekapitulasi gaji, dan daftar perubahan data pegawai. Kemudian untuk SPM tunjangan kinerja, SPM nomor 259, uraiannya pembayaran THR tunjangan kinerja tahun 2025 untuk sekian pegawai anggota disesuaikan tadi PNS atau TNI atau Polri atau P3K ya Bapak Ibu, silahkan disesuaikan saja, jangan ditulis semua. Untuk dokumen kelengkapannya ada SPM THR Tukin, lampiran SPM-nya yang daftar penerima yang sudah jadi satu, kemudian SSP jika ada, rekapitulasi perhitungan Tukin, dan di tahun 2025 ini SPM THR Tukin dilampiri dengan SPTJM ya Bapak Ibu. Jangan lupa di SPTJM itu mencantumkan dia THR apa, jadi ditulis kebenaran perhitungan itu THR tunjangan kinerja tahun 2025 dan ditandatangani oleh bisa PPK atau KPA. Kemudian untuk THR keagamaan SPM nomor 254, uraiannya adalah pembayaran THR keagamaan tahun 2025 untuk sekian pegawai. Dokumen kelengkapannya ada SPM THR keagamaan, lampiran SPM dan daftar penerima, kemudian SSP jika ada, DPP PPNPN, dan melampirkan juga SPTJM. Jadi untuk THR 2025 ini, SPTJM dilampirkan untuk SPM THR Tukin dan SPM THR keagamaan. Sama juga dengan mencantumkan ya ini SPTJM-nya ini untuk SPM THR keagamaan tahun 2025 begitu dan bisa ditandatangani oleh PPK atau KPA. Selanjutnya sedikit reminder lagi, apakah sudah berubah slide-nya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Ini kembali mengingatkan untuk jenis uraian dan dokumen pendukung SPM, kemudian SPM THR Tukin dan keagamaan menggunakan SPTJM, SPM THR Tukin yang non-interkoneksi melampirkan surat pernyataan tanpa melalui interkoneksi ya Bapak Ibu. Kemudian satu SPM agar penerimanya itu adalah untuk satu jenis rekening yang sama. Jadi jangan sampai ada rekening yang berbeda ya Bapak Ibu. Dan SPM THR agar dijadikan satu OTP ADK. Jadi untuk satu OTP itu isinya agar SPM THR semua begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja tambahan dari seksi pencairan dana. Saya izin stop share. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Dodi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan informasinya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mendengar sendiri ya, untuk SPM THR tuh nanti OTP-nya dipisahkan dengan SPM lain. Jangan disatukan dengan SPM misalnya SPM GUP dan SPM yang lainnya. Jadi SPM THR kalau mau di OTP isinya SPM THR semua. Jangan disatukan dengan SPM GUP dan sebagainya. Nah, kemudian ini saya akan menambahkan beberapa informasi lagi. Jadi untuk pelayanan ini ya, THR di tahun ini, kami juga akan membukakan layanan ya di hari Sabtu dan Minggu. Tapi untuk hari Sabtu dan Minggu tersebut kami akan buka layanan OTP-nya dari jam 8 pagi sampai dengan 12 siang saja. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukannya di hari Sabtu atau Minggu silakan bisa diajukan. Nanti kami akan proses sebisanya. Kalau misalnya sudah agak banyak, mungkin kami akan lanjutkan di hari Seninnya. Tapi akan kami coba untuk proses juga di hari Sabtu dan Minggu. Jadi Bapak Ibu yang memang berencana mengajukan di hari Sabtu dan Minggu, silakan diajukan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi itu dimungkinkan ya untuk diajukan di
hari Sabtu dan Minggu. Jadi jam 8 sampai dengan jam 12 WITA ya. Jadi tidak lewat dari jam itu. Nah, sisanya nanti silakan diajukan di hari Senin. Nah, kemudian ini untuk materi tunjangan hari raya. Sebentar, saya coba balik ke slide-nya lagi. Oke, ini juknis tunjangan hari raya. Mungkin saya juga sekalian menyampaikan ya beberapa rencana sosialisasi ke depannya ya. Jadi ini sebagai reminder ya, ini untuk topiknya di luar di luar THR, tapi kami ke depan akan tetap melakukan sosialisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin kok KPPN sudah lama ya belum melakukan sosialisasi, ini kami akan melakukan sosialisasi. Ini beberapa topik yang akan rencananya ya kami akan sosialisasikan dulu ke depannya. Mungkin untuk topik yang lain akan menyusul juga. Oke, yang pertama ini adalah sertifikasi pejabat perbendaharaan. Jadi di sini fokusnya adalah sertifikasi untuk PPK dan PPSPM. Nah, di sini juga sudah diterangkan untuk bendahara sendiri, baik itu bendahara penerimaan, pengeluaran, maupun bendahara pengeluaran pembantu, pada PP nomor 7 tahun 2016 itu sudah wajib memiliki sertifikat per tanggal 18 Januari 2020. Jadi per tanggal 18 Januari 2020 untuk bendahara pengeluaran, baik itu bendahara pengeluaran biasa atau bendahara pengeluaran pembantu, dan juga bendahara penerimaan sudah harus memiliki sertifikat dulu. Jadi kalau tidak punya sertifikat, tidak boleh menjabat sebagai bendahara. Nah, itu untuk bendahara. Kemudian yang dalam waktu dekat ini adalah PPK dan PPSPM. Jadi untuk PPK dan PPSPM, berdasarkan PMK 211 ya, PMK 05 tahun 2019, itu wajib memiliki sertifikat per tanggal 31 Desember 2025. Jadi sertifikat kompetensinya, yaitu PNT dan SNT, itu harus sudah dimiliki per tanggal 31 Desember 2025. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Satker Bapak Ibu yang PPK dan PPSPM-nya belum memiliki sertifikasi, nanti harus wajib sertifikasi. Baik itu metodenya melalui konversi, ataupun refreshment, itu Bapak Ibu tetap harus melakukan sertifikasi untuk PPK dan PPSPM yang belum memiliki sertifikat. Karena setelah tanggal 31 Desember 2025, itu sudah wajib mempunyai sertifikasi. Jika tidak punya bagaimana? Jika tidak punya setelah tanggal 31 Desember 2025, maka tidak boleh menjabat sebagai PPK maupun PPSPM. Jadi solusinya paling silakan pinjam dulu dari Satker yang lainnya. Sembari PPK dan PPSPM-nya melakukan sertifikasi. Jadi agar hal tersebut tidak menjadi masalah ya di kemudian hari, maka Bapak Ibu sekalian nanti wajib ya untuk PPK dan PPSPM yang belum memiliki sertifikasi untuk segera melakukan sertifikasi. Nah, untuk lebih detailnya terkait sertifikasi PPK PPSPM, bendahara, maupun yang perpanjangan ya yang sudah mau expire, itu akan dijelaskan di sosialisasi nantinya. Kemudian yang kedua adalah pelaporan capaian output. Nah, capaian output sendiri ini baru juga disosialisasikan ke kami kemarin pagi. Jadi kami juga baru dapat materinya. Di sini kami sampaikan yang informasi inti dulu ya. Jadi untuk capaian output sendiri itu sudah bisa dilakukan pengisiannya. Untuk targetnya sendiri triwulan 1-2 batasnya adalah tanggal 30 April 2025. Sementara triwulan 3 dan 4 itu 10 hari kerja di awal triwulan. Jadi masih sama. Cuman yang beda adalah di triwulan 1 dan triwulan 2. Nah, kemudian ini selain jadwal target capaian output, saya juga mengingatkan terkait jadwal penginputan realisasinya. Jadi untuk realisasi tetap dilakukannya 5 hari kerja ya setelah bulan berkenaan. Jadi untuk penginputannya sendiri itu tidak harus menunggu bulan berkenaan berakhir. Jadi kalau misalnya sudah ada SPM yang SP2D di kegiatan tersebut, silakan untuk capaian outputnya sudah bisa diisi. Jadi tidak perlu menunggu bulannya habis dulu. Nah, jadi kalau misalnya sudah diisi terlebih dahulu di bulan berkenaan, di bulan depannya Bapak Ibu sekalian tinggal melakukan pengiriman saja capaian output. Untuk pengiriman capaian output itu maksimal tetap 5 hari kerja. Kecuali untuk yang triwulan 1. Nih, triwulan 1 dia sampai dengan 30 April 2025. Karena memang untuk targetnya sendiri saja baru bisa diisi
sekarang dan sampai dengan tanggal 30 April 2025. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan disosialisasikan pada sosialisasi capaian output. Nah, ini pendaftaran user. Jadi terkait pendaftaran user pada awal tahun ini itu cukup banyak ya. Jadi karena memang biasanya ada pergantian pejabat di awal tahun. Nah, karena ada pergantian pejabat di awal tahun, maka ada banyak satker ya yang mengajukan pergantian user. Nah, pergantian user sendiri itu yang paling banyak di sini adalah user sakti dan user gaji web. Nah, untuk user sakti dan gaji web sendiri, sejujurnya ya Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak satker yang melakukan itu ya pendaftaran, itu masih banyak satker yang belum apa ya, belum lengkap ataupun masih perlu dikoreksi untuk cara pendaftarannya maupun dokumen pendaftarannya, termasuk dengan tata cara penulisan di Excel-nya. Nah, itu kebanyakan di user sakti itu. Untuk user sakti kebanyakan banyak yang kami ubah, kami sesuaikan dengan format yang benar. Jadi dari Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ini kan sudah tahun lalu seperti ini diajukan dan diterima kok. Nah, itu karena kami ubah, disesuaikan lagi untuk isi-isiannya. Nah, jadi nanti kami agar Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan refreshment kembali ya. Berhubung pendaftaran user satker ini biasanya cuman ada kayaknya di tahun 2021 pertengahan ya. Jadi sebelum adanya pendaftaran user ataupun di 2022. Jadi sudah lama sekali belum ada penyegaran terkait pendaftaran user. Nanti akan kami sosialisasikan juga. Termasuk juga untuk user-user yang lain nih. Misalnya untuk gaji web, Sprint, DGP1, Simas Paten, Jafung, Homespan, dan Span Extension. Jadi untuk pendaftaran user akan kami sosialisasikan lagi. Oke. Jadi untuk materi yang bisa saya sampaikan cukup sekian ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dulu nih. Nah, kebetulan tadi ini ya, sebelum masuk ke sini mungkin tadi gaji web kan sempat bermasalah ini. Sempat tidak bisa diakses ya di beberapa satker, dan ada juga permasalahan terkait rekon P3K ini. Karena rekon P3K yang sudah diajukan dari kemarin, statusnya di hari ini masih awal upload. Jadi masih belum bisa disetujui oleh KPPN. Nah, terkait kendala tersebut, nanti kami tetap usahakan akan itu ya, akan melakukan rekonsiliasi, tapi dimohon Bapak Ibu untuk bersabar dulu. Soalnya untuk kendala tersebut kami tidak bisa melakukan batal ataupun setuju. Jadi kami juga hanya bisa menunggu ini kepastian dari sistemnya apakah sudah bisa masuk di KPPN atau belum untuk rekon gajinya. Nah, jadi sekarang saya persilakan mungkin dari yang raise hand dulu ya. Jadi di sini yang raise hand nomor 1 di Bu Wiwi ya, dari BPMP. Mungkin silakan open mic untuk Bu Wiwi, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih. Oke, silakan Bu. Ada pertanyaan apa Bu? Ya, terima kasih kesempatannya Mas Dodi. Kalau dilihat dari slide yang ditayangkan, ingin saya tanyakan untuk tentang PPNPN. Ingin memperjelas untuk PPNPN di tahun ini tidak ada pembatasan yang minimal bekerja 1 tahun ya. Kalau tahun kemarin kan, iya, kalau tahun kemarin itu ada yang dapat dibayarkan hanya PPNPN yang sudah bekerja sampai dengan 1 tahun, minimal 1 tahun ya, seperti itu. Itu yang pembatasan itunya ya. Oke. Ya, pembatasan bekerjanya, masa bekerja. Kalau saya lihat dari slide tadi itu yang ada hanya P3K ya, yang ada hanya P3K. Yang pembatasan waktunya. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan tadi dari slide juga ada tukin THR untuk PPNPN ya. Iya, tukin THR untuk PPNPN. Itu perlakuannya seperti apa ya Mas? Maksudnya dia dikasihkan tukin THR walaupun dia setiap bulannya itu tidak menerima tunjangan kinerja, atau hanya PPNPN yang ada tunjangan kinerjanya, seperti itu
Maksudnya mohon penjelasan seperti apa? Karena di situ tadi ada pembayaran tukin THR PPNPN sesuai dengan kontrak seperti itu. Penjelasan lebih jelasnya seperti apa? Nah, terus kalau seumpamanya memang ada tukin THR untuk PPNPN itu, terus kalau umpamanya belum tersedia di DIPA, nanti kalau Satker menyediakan di DIPA bisa dibayarkan setelah hari raya atau seperti apa? Untuk sementara tidak pertanyaan itu dulu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini mungkin saya jawab dulu ya, biar untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya bisa lebih enak. Saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu Wiwi. Untuk yang pertama itu tadi terkait dengan PPNPN ininya ya, masa kerjanya ya. Jadi masa kerjanya apakah harus 1 tahun dulu kerja atau misalnya tidak diperhitungkan seperti itu. Nah, kalau untuk PPNPN sendiri memang di sini tidak ada ketentuannya ya, apakah dia harus 1 tahun kerja dulu atau 1 bulan kerja sudah bisa dibayarkan. Jadi kalau di sini, ini mungkin mohon koreksinya ya kalau misalnya ada yang salah ya, kalau dari dari pemahaman saya tuh tidak disyaratkan seperti itu. Jadi selama PPNPN-nya itu memang mungkin saya tampilkan aja ya di ininya, di juknisnya ya. Nanti juknisnya akan kami bagikan juga. Sebentar ya. Ini. Oke. Jadi di poin B ini ya, Bu. Nanti ini juknisnya kami bagikan juga. Jadi untuk THR keagamaan, untuk PPNPN ya, itu syaratnya itu yang pertama di sini. Sudah bertugas sebagai ini ya, PPNPN-nya dibuktikan dengan surat keputusan pejabat atau kontrak kerja ya. Jadi diangkat melalui kontrak kerja. Terus yang kedua itu sudah ada anggarannya dalam DIPA juga. Jadi kalau tidak ada anggarannya kan tidak bisa dibayarkan. Dan yang ketiga di sini sesuai standar biaya masukan. Jadi di sini karena tidak ada, jadi silakan dibayarkan saja. Jadi untuk yang pengemudi, petugas kebersihan dan pramuka bakti silakan dibayarkan untuk THR-nya. Jadi tidak ada persyaratan minimal 1 tahun kerja ya kalau di sini. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait tukinnya ya, tukin PPNPN ya. Jadi tukin PPNPN itu memang hanya khusus untuk PPNPN yang menerima tukin saja, Bu. Jadi kalau misalnya PPNPN-nya dalam kesehariannya tidak terima tukin, dia tidak mendapatkan tukin THR. Jadi memang khusus PPNPN yang menerima tukin saja. Jadi seperti itu, Bu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu Wiwi. Ini kita masuk ke penanya kedua ya, yang masih raise hand. Ini di Pengadilan Tinggi Palu ya. Silakan dari Pengadilan Tinggi Palu untuk open mic. Ya, maaf Mas, nggak buka kamera. Silakan. Mas, Oke, kalau silakan. untuk yang gaji web, yang cetak laporan tidak selesai prosesnya itu berapa lama ya Mas? Oh, untuk itu ya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Dari kemarin ya? Iya. Jadi mohon maaf sebelumnya, Bu. Ini mungkin karena gaji webnya lagi tinggi load-nya. Jadi untuk proses cetak dan proses pengajuan tuh banyak yang terkendala ini. Kalau misalnya sudah lebih dari 1 hari, itu silakan dicetak ulang aja, Bu. Coba dicetak ulang. Nah, ini memang yang kita bisa lakukan memang cuma menunggu, Bu, karena tidak ada tombol batal ataupun tombol dilanjutkan gitu ya. Dan dia tidak bisa dilanjutkan kalau tidak dicetak. Iya, itu Mas. Soalnya saya coba cetak lagi, tadi pagi juga belum juga. Berarti menunggu yang masih ada solusi lain. Ya, Iya, Bu. makasih. Jadi karena memang tidak ada yang lain, Bu. Ya, jadi mohon maaf ya, ditunggu dulu, Bu ya. Load-nya lagi tinggi soalnya ini. Oke, baik. Kita lanjut ke yang recent selanjutnya di Satbrimob ya. Silakan untuk Satbrimob Polda untuk open mic. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Pak. Kondisi di Satbrimob kan ini ada anggota kami yang dapat yang gaji Februarinya itu dibayarkan rapelan itu dari Januari sampai Maret. Jadi itu gimana itu pengajuannya, Mas? Dasarnya itu pengambilannya. Rapelan?
Berarti gaji susulan untuk itu ya, untuk pegawai tersebut sendiri ya? Ya, baru masuk ini. Jadi susulannya dari bulan Januari sampai Maret itu 1 SPM. 1 SPM. Isi SPM-nya cuma 1 orang itu atau ada beberapa orang, Pak? 52 orang, Mas. 52 orang rapelan? Ya, semua. Oke. Kalau 52 orang rapelan, di 52 orang tersebut akan dibuatkan rekon sendiri, Pak. Jadi tidak tergabung dengan pegawai yang lain. Karena dia rekon gajinya juga sendiri. Masih bisa dipilih tuh, Pak. Silakan dipilih saja nomor gaji tersebut. Kan di dalam gaji tersebut juga ada komponen bulan Februari. Jadi bisa dipilih sebagai dasar untuk pembayaran THR-nya. Oh, baik. Tapi dibuatkan tersendiri ya. Oke. Ya, Mas. Makasih banyak, Mas. Oke, sama-sama, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke ini ya, ke penanya selanjutnya. Ini Ibu Ella ini pengadilan agama ya? Atau bukan? Iya, Mas. Oh, oke, silakan. Selamat siang, sore. Selamat siang, selamat sore, Bu. Ya, silakan, Bu. Ya, Mas, saya bertanya cuman ini saja, apakah aplikasi Gaji Web memang mengalami keeroran atau bagaimana, Mas? Soalnya dari Oke, tadi saya baik. ini mau cetak-cetak ini gaji, cetak THR ini tidak bisa-bisa. Nah, saya mau tanya lagi itu untuk pengajuannya ini, Mas, apakah dibatasi memang hari ini, apa bisa besok, Minggu, terus apakah cairnya memang hari Senin atau bagaimana? Oke. Terus selanjutnya saya tanya tentang kekurangan, Mas. Misalnya, ini kan kejadian yang kemarin itu, Mas, yang kita cari-cari solusi itu yang 2 tahun kemarin itu. Ternyata kan dia tetap harus dimintakan ini karena berdasarkan gaji Februari toh. Nah, Februari kan dia belum terbaca naik pangkatnya kan. Nah, itu saya mau tanya itu apakah bisa kita ajukan kekurangannya nanti bulan depan atau bagaimana, Mas? Oke, Itu aja, baik. Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Oke, baik. Saya menjawab yang pertama dulu ya. Jadi untuk gaji web pada hari ini ya, bukan pada hari ini doang sih. Kemarin juga gaji web memang lagi banyak kendala. Jadi banyak yang loading tidak selesai. Kemudian tadi pagi juga sempat tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi memang kalau kendalanya adalah terkait cetak laporan yang belum bisa selesai ya cetak laporannya, itu untuk sekarang ditunggu dulu ya, Bu. Jadi ditunggu sampai selesai dulu. Soalnya dari KPPN sendiri tidak ada menu untuk pembatalan. Nah, begitu juga dengan Satker. Jadi mau tidak mau kita harus bersabar dulu ya, Bu. Menunggu untuk selesai cetak laporannya. Jadi memang di semua Satker ini. Jadi di semua Satker untuk gaji webnya terkendala, Bu. Jadi memang agak lemot hari ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ditunggu dulu, Bu, kalau untuk gaji webnya. Kemudian untuk pengajuan rekon, jadi menyambung tadi yang saya katakan terkait OTP SPM itu ya, SPM THR, silakan diajukan juga rekonnya besok ataupun lusa kalau mau diajukan. Nah, nanti untuk pengajuan rekon tersebut akan kami usahakan bisa diselesaikan di hari itu juga. Tapi kalau tidak, akan kami lanjutkan di hari berikutnya ataupun di hari kerja berikutnya. Nah, untuk SPM-nya sendiri, itu memang paling cepat di tanggal 17 Maret. Nah, tapi itu untuk SPM yang masih sempat terproses antara tanggal 13 dari tanggal kemarin sudah bisa mengajukan nih sebenarnya. Cuman memang lagi banyak kendala. Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 ya, kalau masih sempat 16 di sebelum jam 12 ya, di pagi hari itu. Itu akan kami coba proses SP2D itu tanggal 17 Maret. Jadi kita diusahakan tanggal 17 Maret itu sudah SP2D. Nah, kalau misalnya tidak, dia akan mengikuti ke jadwal selanjutnya. Jadi paling ditunggu saja, Bu, kalau seperti itu. Yang penting sudah diajukan, nanti kami akan proses sesuai dengan ketentuannya ya. Apakah dia bisa di tanggal 17 Maret ataupun dia mengikuti tanggal selanjutnya. Misalnya di tanggal 17 baru diajukan, apakah dia akan di tanggal 17 juga ataupun di keesokan harinya baru cair. Nah, yang penting nanti diajukan saja, Bu. Paling cepat memang tanggal 17. Tapi kalau tidak, nanti akan proporsional ya, sesuai dengan hari pengajuannya. Kalau pengajuannya di bawah jam 12. Kami usahakan dicairkan di hari itu. Kalau tidak, berarti di hari selanjutnya.
Paling seperti itu, Bu. Bu Ella? Masih di tempat kah? Oke. Yang penting Oke, siap. ada ultimatum dari Mas Dodi begitu Ada ya. ultimatum. Aman. Oke. Iya, Oh iya, iya. sama ini ya, sama Iya, pembayaran kekurangan. THR-nya tadi ya, masih bisa. Heeh. Jadi nanti setelah Idul Fitri masih bisa diajukan. Tahun 2023 ya kalau nggak salah ya, Bu? Iya, 2023 kan kemarin sudah dapat dia kan, 2023, 2024. Heeh. Nah, cuma Yang penting 2025 ini kan mengacu gaji Februari, seandainya Maret, tak usah dibikinkan kekurangan dia. oh, Gitu. karena Februari jadinya ya, Heeh. oke. Berarti Nanti bisa bikin dibuatkan lagi. setelah itu. Ya, Nanti bisa. siap saya nanti ke sana itu pasti. Oke, siap. Kasih Mas ya. Oke, sama-sama, Bu. Oke. Oke, baik. Ini kita lanjut lagi di penanya selanjutnya, Bu Nur Indah ya. Silakan dari Poltekkes. Iya, Pak. Silakan, Suara Bu Indah. saya terdengar? Terdengar. Kalau di Satker kami itu kan tadi ada slide, guru dan dosen paling tinggi tunjangan profesi dosen dalam 1 bulan jika tidak menerima tunjangan kinerja. Nah, di Satker kami itu penerima Serdos ini dapat selisih tukin. Dapat selisih tukin ya? Karena grade-nya lebih tinggi dari Serdos. Nah, bagaimana bayarnya kita itu yang mana? Di Serdos apa tukinnya? Tukinnya di full plan atau Serdosnya dibayar? Oh, jadi karena lebih tinggi tukinnya ya? Di Satker lain itu ada yang bayar tukinnya full sesuai grade, ada yang hanya bayar selisihnya sama Serdosnya. Itu bagaimana? Ada 2 opsi. Oke, jadi kalau mengacu pada peraturannya ya, Bu. Peraturannya kan sebesar yang dibayarkan di Februari. Nah, jadi kalau Februarinya memang menerimanya Serdos sama selisih tukin ya? Iya. Serdos sama selisih tukin, maka yang dibayarkan THR-nya juga seperti itu, Bu. Jadi tidak pilih salah satu jadinya. Jadi sebesar yang dibayarkan di Februari. Kalau Februari seperti itu, berarti pembayaran THR-nya juga seperti itu. Berarti ada 2 ini. Ya, ada 2 itunya ya. THR sama Serdos, THR. Iya, betul, Bu. Itu ya. Nah, tapi kalau yang seperti ini nanti lebih ketat dimonitoring ya, Bu. Takutnya karena ini dilakukan secara manual ya. Jadi bisa takutnya kan takutnya ada salah perhitungan atau bagaimana gitu. Ya, jadi mungkin lebih dimonitoring saja, ya. Oh iya, baik. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama, Bu. Oke. Kita lanjut ke KPU Sigi ya. Bu Asyifa, silakan. Open mic, Bu. Bu Asyifa. Udah ya? Udah? Oke, sudah terdengar, Bu. Silakan, Bu. Iya, hanya mau bertanya, Pak. Kemarin kan saya sudah sempat buat THR-nya P3K. Terus nilainya kok beda ya? Di THR-nya malah kurang daripada gaji Februari. Kalau besaran gaji Februari kan saya lihat kemarin itu 4 juta ya. Sementara? Sementara untuk THR hanya 3 juta yang diterima. Oke, ini apa salah? Itu gimana? Kalau yang ini kita mengacu pada itu ya tadi perhitungan proporsional ya untuk P3K. Jadi untuk P3K-nya sendiri dari bulan berapa tahun berapa, Bu, kerjanya? Dari bulan Mei 2024. Nah, karena bekerjanya dari bulan Mei 2024, jadi dihitungnya tidak 1 tahun full, Bu. Jadi diproporsionalkan. Nah, itu bisa dilihat pada saat Ibu pertama kali buat RUH untuk THR-nya, Bu. Nah, di keterangannya tuh kelihatan tuh proporsionalnya berapa per berapa, Bu, di situ. Nah, jadi kalau dari Mei berarti Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Sepertinya 10 atau 11 bulan itu. Jadi
tidak full dibayarkan, Bu. Jadi kan kalau untuk P3K iya. sendiri dia tidak, kalau sudah 1 tahun bisa dibayarkan full. Tapi kalau misalnya tidak sampai 1 tahun, tapi lebih dari 1 bulan, akan dihitung proporsional sesuai dengan berapa bulan dia itu sudah Masa bekerja, Bu. kerjanya. Oh, Nah, iya, masa siap. kerjanya. Siap. Jadi seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Oke, sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya ya. Yang raise hand di sini ada Bu Rahma ya. Bu Rahma, silakan open mic, Bu. Ibu atau Bapak ya? Silakan open mic Bu Rahma ya. Bu Rahma. Mungkin kalau masih belum bisa open mic, kita coba lanjut ke itu dulu ya. Silakan Bu Fuji. Nanti kalau misalnya Terima Bu kasih, Rahma Mas. bisa, baru Ya, kita lanjut lagi. terima Oke, kasih. silakan Bu Fuji. Ya, terkait yang gaji untuk THR untuk P3K, yang muncul keterangan di sini saya, mungkin karena begini, Mas. Mungkin karena GPP Desktop ini kan kemarin saya diganti bendahara gaji yang baru. Apakah karena tidak muncul adikannya di sini? Dia di sini muncul 1/12 gaji 1 bulan terakhir, 2 bulan 2 2025. 1/12 ya? Nah, sebenarnya dia P3K-nya sudah 1 tahun lebih. Cuman mungkin karena Mas di sini adikannya cuman tidak full 1 tahun, ada yang hilang datanya, adikannya ada yang hilang. Ya? Iya, jadi bagaimana, Mas? Untuk gajinya sendiri sudah dibayarkan ya setahun ya? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau di ini mungkin nanti kita cek lagi ya, Bu. Nanti ceknya pertama dari Ibu di kartu pegawai dulu. Jadi di kartu pegawai seperti apa yang muncul di situ? Nah, kalau misalnya di kartu pegawai tidak semuanya muncul, ada beberapa gaji yang belum masuk, nanti kami coba cek di KPPN juga. Ya, adikannya, Mas ya. Ya. Ini kalau pegawai P3K-nya memang sudah lama di situ atau pindahan, Bu, dari satker lain? Tidak, baru di sini. Dia gajinya itu dari Januari 2024. Oh, Januari 2024 berarti sudah bisa tuh. Dan tidak ada yang bolong ya gaji-gajinya itu? Tidak ada yang tidak dibayarkan ya? Oke, baik. Iya. Nanti kita cek lagi ya, Bu. Berarti itu dari kartu pegawai di satker dulu, nanti akan dibandingkan dengan kartu pegawai di KPPN. Kalau misalnya memang sudah dibayarkan semuanya, dan datanya semuanya ada, Ibu nanti terima data gaji ya. Nanti kami kirimkan database dari KPPN. Jadi bisa dimasukkan ke satker, agar bisa terbaca 12/12 nanti itu. Ya, karena ini kayaknya sudah cuma bacanya cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan? Waduh. Iya. Yang bulan yang Karena saya lainnya tidak bukannya terbaca di ya? saya, bukan di, iya, mungkin karena pindah laptop, bendahara gaji yang baru, mungkin di sana juga ada datanya sebagian, sama saya sebagian. Oh, kalau begitu iya. Itu memang harus disatukan dulu datanya kalau kayak gitu, tidak bisa. Tapi saya cuma masukkan data dari bendahara gaji yang baru, saya masukkan yang bulan Maret, Februari ada masuk, tapi Januarinya yang tidak ada. Mungkin data sama saya yang hilang, Mas. ADK-nya saya coba cari di backup-an itu tidak ada. Oke, nanti kita coba cocokkan lagi ya data antara di KPPN sama di satker. Oke? Terima kasih, Mas Dodi. Oke, sama-sama. Bu Rahma tadi sudah bisa open mic ya? Sorry, Mas. Oke, silakan. Iya, tadi saya sudah sempat ngetik di chat juga, cuma mau nanyakan ini, Mas, yang apa namanya, yang meninggal itu tanggal 11 Februari, tapi kan gaji induknya sudah terbayarkan di bulan Februari itu. Apakah beliau masih berhak dapat THR-nya? Meninggalnya di bulan Februari ya, berarti masih ada terusan ya, Bu? Iya, masih akan ada terusannya di bulan Maret ya.
Maret, April, Mei, Juni. Gitu ya, terusannya sampai 4 bulan ya? 4 bulan, Bu. Jadi kalau Iya, meninggalnya di bulan Februari, karena gaji induk Maret kan sudah terlanjur masuk tuh, jadi sudah hitungan gaji terusan pertama ya. betul. Ya, Maret, April, Mei, Juni. Jadi masih sampai Juni beliau dapat gaji. Jadi THR-nya masih dibayarkan kan? Masih, Bu. Jadi THR-nya masih dibayarkan termasuk gaji 13 juga. Soalnya gaji 13 dasarnya bulan Mei. Walaupun dibayarkannya paling cepat di Juni. Tapi dasar pembayarannya nanti bulan Mei. Jadi tetap dibayarkan ya, Bu. Kalau yang seperti itu. Oh iya, ada juga sih pertanyaan kalau yang untuk PPN-PN. Tadi saya sedikit bingung mendengar ada PPN-PN yang dapat tukin, apakah itu PPN-PN atau P3K maksudnya ya? Oke, ini mungkin saya kalau memberikan contoh takutnya salah ya. Jadi untuk PPN-PN itu PPN-PN-nya bukan dalam jenis PPN-PN Pramubakti, Satpam ataupun cleaning service, Bu, kalau yang seperti itu. Saya lupa ya, mendapatkan tukin itu PPN-PN yang mana ya, tapi memang dia jenisnya PPN-PN gitu, iya. Jenisnya saja namanya PPN-PN, Bu, tapi dia pekerjaannya bukan PPN-PN, apa namanya, yang Pramubakti, cleaning service, ataupun supir, bukan. Ataupun Satpam, bukan. Jadi memang ada, Bu, tapi bukan jenis PPN-PN seperti itu. Berarti di kami ini kan PPN-PN yang jenis yang nggak ada tukin ya? Iya, ya, itu seperti artinya, biasa, Bu. Seperti biasa. Itu dapat dibayarkan THR-nya untuk gajinya aja? Iya, sesuai dengan gajinya saja, Bu. Gajinya. Ya. Terus kalau yang meninggal, ada juga kami Lorelindo meninggal terus nih. Waduh, ada yang meninggal gimana, lagi tanggal 9 Maret, PPN-PN 9 Maret. Tapi gaji Februarinya udah dibayarkan sih. PPN-PN ya? Kalau PPN-PN 9 Maret, mungkin saya coba tanyakan dulu ya, kalau tanggalnya tanggal 9 Maret ya untuk PPN-PN, apakah itu berhak menerima THR atau tidak ya? Nanti mungkin saya infokan lebih lanjut ya, Bu, kalau seperti itu. Oh gitu, baik Mas. Nanti berhubungan dipastikan dulu ya. Ya, Oke, makasih boleh. Mas. Siap. Ya, sama-sama, Bu. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari BNN ya. Jadi dari BNN Provinsi, silakan di open mic. Silakan dari BNN Provinsi ada, bisa di open mic. Kayaknya masih mencari di mana open mic-nya ini. Coba dicari dulu open mic-nya di mana ini. Nah, atau mungkin sambil menunggu, saya lanjut sebentar ya. Cek, halo? Ini yang sudah masuk dari mana ini suaranya? Atau saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau sudah bisa open mic, silakan langsung open mic nanti setelah penanya yang nomor 2. Oke, silakan Bu Rosniati. Ya, Mas, untuk uraian SPM THR P3K, apakah ditambah kata P3K dalam uraian SPM itu atau tidak? Nanti takutnya kalau tidak ditaruh tertolak SPM-nya. Terus yang kedua, apakah P3K ya? PPN-PN itu bisa, ya P3K ya, uraian SPM THR P3K tadi kan uraian pembayaran belanja THR tidak ada kata P3K-nya di situ, Mas. Jadi, apakah ditaruh atau tidak? Terus yang kedua, apakah PPN-PN itu bisa menerima gaji ke-13 atau tidak? Itu, Mas. Makasih, Mas. Itu aja. Oke. Jadi, untuk uraian P3K ya? P3K di sini, sebentar ya. Untuk P3K sendiri, sepertinya tadi memang tidak ada tambahan P3K-nya ya. Tapi
Tunggu sebentar ya. Kalau untuk P3K sendiri di sini sepertinya tidak perlu menambahkan kata P3K-nya ya, cukup berapa pegawai aja ditulisnya. Nah, tapi mungkin untuk konfirmasi lebih ini ya. Tadi ada penjelasan, ada tambahannya Mas. Waktu Ya. Mbak yang dari pencairan dana tadi menjelaskan bahwa kalau untuk P3K setelah kata pegawai, jadi ditulis pegawai P3K. Coba dikonfirmasi kembali sama Mbaknya. Oh, oke. Bedakan. Iya, karena Konfirmasi memang sama bagian PD tadi ada penjelasan. untuk yang seperti itu kan memang dari seksi pencairan dana lebih itu ya, biasanya agak rigid ya untuk menentukan SPM-nya. Jadi biar bisa dibedakan antara yang P3K sama yang PNS biasa ya. Mungkin coba saya konfirmasi dulu ya kalau yang seperti itu. Atau apakah masih ada saudari Ruth ataupun yang lain di seksi pencairan dana yang ada di dalam ruang Teams? Mungkin bisa membantu menjawab ya terkait uraian SPM. Mungkin dari saudari Ruth atau yang lain. Baik, mohon izin. Terkait uraian SPM THR P3K, mungkin supaya seragam, jadi bisa ditambahkan pembayaran THR tahun 2025 untuk sekian pegawai P3K, begitu ya Bapak Ibu. Untuk yang SPM THR P3K ya. Oh, oke. Oke, baik. Berarti ditambahkan saja ya? Oke. Supaya seragam dan itu saja sesuai seragam dan tidak bingung nanti dengan membedakan dengan yang PNS. Oke, Mungkin baik. izin menambahkan sedikit untuk gimana? uraian, mungkin ini kan sudah dibuat lebih singkat ya, sesuai peraturan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan Juknis saja dan tidak perlu ada pembayaran belanja pegawai begitu-begitu, langsung saja pembayaran THR tahun 2025 dan seterusnya disesuaikan sesuai jenis SPM-nya masing-masing. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga atas informasinya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan ya, untuk uraian SPM P3K sendiri ditambahkan P3K-nya di setelah jumlah pegawai yang dibayarkan. Jadi khusus P3K ya, kalau di Juknis dia tidak dijelaskan lebih rinci, tapi untuk keseragaman dan agar bisa dibedakan dengan jelas ya antara P3K-nya dengan PNS-nya, jadi untuk uraiannya ditambahkan. Jadi ditambahkan P3K di belakangnya. Oke, jadi seperti itu ya. Bu Rosniati tadi ya yang bertanya ya? Iya, Mas. Oke, Terus baik. yang kedua, Mas, yang kedua, yang apakah PPN-PN itu bisa menerima gaji 13 bagaimana? Oke, gaji 13 dia perlakuannya sama kayak THR ya. Jadi kalau misalnya dia melalui gaji web dan ada dasar pembayaran. Kalau untuk 13 kan dasar pembayarannya bulan Mei. Kalau ada dasar pembayaran bulan Mei silakan dan ini juga ya satunya lagi. Dan memang ada tersedia di DIPA untuk dananya, silakan dibayarkan. Jadi sama kayak THR dia untuk gaji 13. Cuman bedanya adalah di dasar pembayarannya saja. Kalau untuk THR dasar pembayarannya adalah yang diterima di bulan Februari, kalau untuk gaji 13 adalah yang diterima di bulan Mei. Jadi seperti itu, Bu. Oke, Mas, terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Ini untuk BNN tadi apakah sudah bisa Sudah bisa open mic? Atau? Siap, Mas, tadi sudah. Oke, silakan Bu Stevi ya. Izin Mas Dodi.
PPSPM kami kan nggak bisa download ADK tadi ya. Nggak bisa download apa, Bu? Iya, yang di gaji webnya itu, Mas. Oh, daftar perubahannya ya? Ya, sedangkan kan Mas Dandi bilang tinggal tunggu saja. Nah, sedangkan ini kan Mas kita ada supplier baru atas nama Perikiles mana itu. Sedangkan itu kan Mas harus diprosesing supplier baru lagi. Nah, jam kantor kan Mas sampai 3:30 ini gimana Mas? Apakah masih bisa dibantu untuk processing suppliernya atau tidak Mas? Terima kasih. Supplier ya. Kalau Ya, terkait Mas. supplier, mungkin nanti coba diajukan aja ya, Bu. Nanti kami coba proses juga di hari yang sama dengan ini ya, THR. Misalnya di hari Sabtu dan Minggu, kalau misalnya masih sempat kami coba proses dulu untuk suppliernya ya. Iya, ini kan gaji induk, Mas. Gaji induk dan susulan. Iya. Gaji induk dan susulan ya. Kalau gaji Iya. induk dan susulan, mungkin saya tanyakan dulu ya ke yang proses dulu ya, apakah masih bisa tidak melewati tanggal hari ini. Soalnya kan terakhir tanggal 15, tapi karena 15 hari Sabtu, harusnya hari ini ya jadinya. Oke, untuk gaji susulan sama induk nanti saya tanyakan dulu ya. Kalau susulan kan masih bisa hari Senin tuh. Induknya saya tanyakan ya. Iya, yang induknya dulu Mas kita minta tolong. Soalnya nggak bisa ke processing THR-nya kalau suppliernya Perikiles itu belum masuk, Mas. Oke, nanti saya coba konfirmasi dulu ya kalau untuk yang gaji induknya. Oke, baik. Ya, baik, siap Mas Dadi. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Kita lanjut ya, ini mungkin 2 terakhir aja ya, karena mengingat sudah melewati jam 3 juga. Ini ada Pak Suwarno dulu ya, untuk itu, yang raise hand di atas. Silakan Pak Suwarno. Baik, terima kasih Mas. Yang pertama Mas, saya sudah buat tukin ya, THR tukin itu pajaknya tidak normal ya Mas, nggak apa-apa ya? Maksudnya lebih besar pajaknya dari bulan-bulan biasanya. Oke. Itu Ini yang yang pertama Mas. dibuatkan. Oh ya, siap. Lanjut dulu Pak. Tukin. Oke, siap. Iya. Terus yang kedua Mas, itu kan Mas Dodi sampaikan tadi Sabtu Minggu itu dibuka ya pelayanannya ya. Kalau kita seandainya mengajukan SPM-nya, itu SPM-nya berarti tertanggal 15 dan 16 juga ya Mas? Ya, nggak masalah. Oke, siap. Oke, itu aja dulu Mas, makasih. Oke, baik. Ini saya sekalian konfirmasi juga ya. Ini yang diajukan tukinnya P3K atau PNS, Pak? PNS Mas. PNS ya. Jadi untuk pajaknya itu memang dari kantor pusat juga sudah mewanti-wanti ya. Jadi untuk pajaknya sendiri memang tidak masalah Pak kalau dia lebih besar, karena memang perhitungan pajak itu berdasarkan TER ya, atau tarif efektif rata-rata itu per bulan. Jadi karena melihat di bulan Maret ini pembayarannya lebih banyak ya. Jadi kan komponen pembayaran di bulan Maret itu ada gaji pokok bulan Maret, ada gaji induk bulan Maret, kemudian ada tukin yang dibayarkan di bulan Maret, kemudian ada THR juga. Jadi makanya untuk perhitungannya malah jadi lebih besar gitu. Jadi itu tidak masalah Pak, dan nilainya juga bisa jadi lebih dari 2 kali lipat. Nah, itu tidak masalah juga, Pak. Karena memang sudah disesuaikan dengan perhitungan TER-nya. Nah, jadi seperti itu. Itu tidak masalah. Baik, makasih Mas. Oke, sama-sama, Pak. Oke, mungkin ini dari penanya terakhir ya. Dari Kanwil BPN ya? Ibu Ningsih kah? Kanwil BPN? Silakan. Cek, ini memang tidak ada suaranya atau jaringan saya ya lagi lemot. Cek. Halo, dari Kanwil BPN, silakan. Apalagi lemot ya jaringannya ini.
Cek apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak? Masih, Mas. Berarti dari Kanwil BPN-nya ya? Silakan dari Kanwil BPN. Ini mungkin masih belum kedengaran ya untuk suaranya. Waduh, saya sudah 4 lebih raise, Mas. Oh, oke, sorry. Nah ini, tapi untuk mic-nya bagaimana ini? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Kanwil BPN ya. Ini saya juga ada titipan materi nih. Jadi berhubung mendekati ini juga, mendekati apa namanya, Hari Raya. Jadi ini kami sampaikan juga salah satu materi terkait ini ya, terkait sosialisasi anti korupsi. Ini sekedar ini aja ya, materi tambahan karena untuk mengingatkan juga ya terkait Hari Raya. Saya share screen dulu ya sambil menunggu ini ya, sambil menunggu Kanwil BPN bisa open mic. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian materinya? Mungkin saya lanjut aja ya. Yap, sudah terlihat, Pak. Oke, jadi untuk KPPN Palu sendiri, kami itu sudah ini ya, sudah melakukan pengajuan WBK dari tahun 2019 nih. Jadi sudah WBK dari tahun 2019. Nah, jadi nanti pasti akan menuju ke WBBM juga, tapi untuk sekarang dari KPPN Palu masih di WBK. Jadi kami mengikuti WBK juga ya, karena memang salah satu predikat yang menjadi kriteria itu ya, kriteria proses birokrasinya sudah lebih mapan dan sudah lebih bebas dari korupsi, dan itu juga memang salah satu pengungkit dari Kementerian Menpan RB. Nah, itu kami juga sudah menjalankan WBK setiap tahun, dan kami selain di tahun 2019 sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi, kami juga sudah melakukan MONEF. Jadi ada monitoring dan evaluasi setiap 2 tahun jika memang tidak mengajukan ke WBBM. Jadi di Kabupaten Palu memang kami telah berhasil juga ya melaksanakan reformasi birokrasi dan memenuhi semua komponen pengungkit ya, serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Ya, kemudian untuk keberlanjutan WBK di Palu, di Kabupaten Palu, kami juga sudah menandatangani fakta integritas ya setiap tahunnya untuk menerapkan nilai anti korupsi. Jadi selain Bapak Ibu sekalian dari masing-masing satker, dari masing-masing KPA-nya ya, membuatkan fakta integritas yang ditandatangani oleh KPA, Kepala KPPN, dan Kepala Kanwil, kami juga setiap pegawai juga melakukan penandatanganan fakta integritas untuk menjaga komitmen anti korupsi di KPPN Palu. Nah, ini kita lanjut saja. Jadi kami juga mengingatkan bahwa biaya layanan di KPPN Palu itu adalah Rp0. Jadi apapun layanan yang diberikan tidak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada yang meminta biaya terkait suatu layanan, silakan dilakukan pengaduan ya. Silakan laporkan melalui pengaduan di jpb.kemenq atau bisa melalui wise.kemenq.go.id atau bisa juga melalui Bitly pengaduan 051 seperti yang tertera di poster bagian kanan. Jadi ada 3 saluran nih. Bisa langsung ke Wise Kemenq ataupun ke bit.ly ke /pengaduan 051. Jadi kami tekankan kembali bahwa biaya layanan kami itu Rp0. Nah, ini saluran pengaduan KPPN Palu bisa diakses juga melalui website resmi KPPN Palu. Jadi kalau misalnya di Google bisa tinggal ketik KPPN Palu, nanti ada website resminya. Silakan nanti di bagian layanan ada bagian pengaduan. Jadi pengaduan bisa diadukan ke website KPPN Palu. Kemudian kami juga senantiasa mengingatkan kembali ya bahwa kami akan menolak
segala jenis gratifikasi, apalagi kalau dalam bentuk suap ya. Jadi semua jenis gratifikasi akan kami tolak, berhubungan juga sekarang menjelang hari raya, jadi kami juga tidak bisa menerima ya untuk pemberian-pemberian dari Satker, walaupun mungkin dari Satker sendiri yang ingin memberikannya. Jadi kami berkomitmen untuk menolak dan akan melaporkan ya. Jadi kalau misalnya ada gratifikasi yang diberikan, walaupun ditolak, itu pun kami tetap akan melaporkan. Jadi kami mengingatkan kembali untuk menjelang hari raya, kami berkomitmen untuk tidak menerima dan melaporkan gratifikasi. Jadi ini bukan cuma menjelang hari raya ya, di luar hari raya pun kami juga tidak akan menerima gratifikasi, apapun dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sekedar reminder saja ya, untuk pengelolaan atau bentuk anti korupsi di KPPN Palu. Oke, untuk materi terkait anti korupsinya sekian. Mungkin untuk Kanwil BPN, apakah sudah bisa open mic? Cek dari Kanwil BPN, apakah sudah bisa open mic? Kalau masih belum bisa, mungkin ini ya, apa namanya, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absensi kegiatan pada sore hari ini agar dapat mengisi absensi. Saya tampilkan lagi ya absensinya sambil menunggu dari Kanwil BPN juga siapa tahu masih sempat untuk open mic. Nah, saya tampilkan lagi untuk absensinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi ya, mohon untuk mengisi presensi dapat diakses melalui scan barcode di layar Bapak Ibu sekalian atau melalui website SID_presensi THR 051. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang belum melakukan presensi silakan untuk scan barcode ataupun langsung ke websitenya. Oke, selain presensi, ini kami juga mengadakan survei kepuasan lagi. Ini untuk triwulan, untuk semester 2 tahun 2024. Ini karena sudah hampir lewat 2 bulan ya. Ini mohon maaf agak lambat untuk surveinya. Ini kami tampilkan juga untuk survei kepuasannya. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei kepuasan masyarakatnya ya. Untuk survei kepuasan masyarakat semester 2 2024 bisa diisi melalui scan barcode di layar Bapak Ibu sekalian atau bisa masuk ke link SID_SKM S angka 2 Romawi 2024/051. Jadi mohon bantuannya juga ya untuk mengisi survei kepuasan masyarakat untuk periode semester 2 tahun 2024.
Oke, sambil mengisi survei kepuasan masyarakat, apakah yang dari BPN provinsi apakah sudah bisa open mic? Mungkin masih selagi masih sempat, mungkin saya beri kesempatan untuk itu ya, masih bertanya, masih ingin ditanyakan. Atau kalau memang masih terkendala nanti bisa langsung menghubungi itu ya ke Kabupaten Palu atau melalui WhatsApp juga boleh. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang masih mengisi, silakan dilanjutkan dulu untuk mengisi survei kepuasan masyarakatnya. Nanti untuk yang belum mengisi, kami juga akan membagikan kembali linknya di itu ya, di Telegram, di grup Telegram. Kemudian untuk materi pada sore hari ini juga akan kami bagikan di Telegram ataupun di Sabdanina. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena Siap, Mas. berhubung, oke baik, karena berhubung waktunya juga sudah menunjukkan pukul 15.30, ini mungkin saya kasih kesempatan terakhir ya, kalau misalnya bisa open mic, silakan dari Kanwil BPN. Oke, mungkin karena memang tidak bisa, nanti bisa lewat itu ya, lewat Telegram ataupun lewat WhatsApp ya. Jadi, atau bisa juga kalau mau datang langsung ke KPPN. Nah, jadi untuk sosialisasi pada sore hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pengajuan gajinya bisa lebih lancar lagi ya ke depannya. Terutama untuk aplikasinya juga semoga lebih lancar lagi ke depannya. Jadi untuk pengajuan THR-nya bisa tepat waktu semuanya. Jadi bisa cair kalau bisa tanggal 17, kalau tidak bisa semoga tetap sebelum hari raya. Jadi bisa cair secepatnya. Uh, kalau ada kekurangan kata-kata atau kesalahan kata-kata pada hari ini saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih, sore, Pak Mas. Dodi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dodi. Sama-sama. Oke. Untuk ruang Teams-nya saya akhiri ya, Bapak Ibu sekalian. Izin live, Mas. Oke, saya akhiri ya. Oke.